Oke, baik. Langsung saja Bapak mulai ya, karena sudah jam 8 lebih 15 ini ya. Baik, di pertemuan kita yang ke-6 ini, Bapak akan menyampaikan materi yang terakhir sebelum nantinya pekan depan kita akan UTS ya, atau ujian tengah semester. Nah, di pertemuan kali ini Bapak akan sampaikan materi beserta informasi mengenai pelaksanaan UTS-nya ya. Oke, baik. Langsung saja kita saksikan bersama materinya sekaligus penyampaian informasi tentang UTS-nya. Silakan disaksikan. Ganti mic ya Pak. Selalu ya Allah. Bawa salon Ra, ndak ngegas salon Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kali ini di pertemuan kita yang ke-6 ya. Ini pertemuan terakhir sebelum nantinya kita akan melaksanakan ujian tengah semester ya. Oke, baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana pengambilan keputusan ya dalam sebuah perusahaan. Nah, di pertemuan ini Bapak akan melanjutkan materinya kali ini tentang yang namanya pengorganisasian ya. Sebelumnya kita sudah sempat bahas tentang perencanaan ya, termasuk di dalamnya ada pengambilan keputusan, penetapan tujuan, dan seterusnya. Kali ini kita akan masuk kepada fungsi yang kedua, yaitu di mana berbicara tentang pengorganisasian. Nah, apa itu pengorganisasian? Akan kita bahas satu persatu mulai dari sekarang. Organisasi sendiri itu diartikan sebagai kumpulan orang dengan tujuan tertentu ya, atau dalam hal ini adalah sebuah perusahaan. Jadi memang perusahaan ini sendiri pun dianggap sebagai sebuah organisasi dengan tujuannya yang tertentu, di mana tujuan perusahaan tidak lain dan tidak bukan adalah profit oriented atau mencari keuntungan atau laba tersebut. Nah, pengorganisasian adalah sebuah proses di mana perusahaan membuat struktur organisasinya, menempatkan orang-orang sesuai dengan bidang keahliannya. Di dalam pengorganisasian ini akan ada namanya departemen dan pembagian kerja ya. Jadi kalau departemen ini adalah pengelompokan orang ya berdasarkan kegiatan atau pekerjaan yang sejenis gitu ya. Katakan pekerjaan yang sejenis itu misalkan bendahara, kasir, kemudian perpajakan, akuntansi. Ini kan pekerjaan-pekerjaan yang sejenis, yaitu masih dalam kelompok keuangan gitu ya. Jadi dikelompokkan menjadi satu departemen namanya departemen keuangan gitu ya. Kemudian nanti pekerjaan-pekerjaan yang sejenis umpama pembelian bahan baku, proses produksi, proses penyimpanan barang jadi dan segala macam itu masuk kepada pekerjaan yang sejenis, yaitu dikelompokkan ke departemen produksi, misalkan seperti itu ya. Kemudian selain departemen ada namanya pembagian kerja, di mana masing-masing orang nanti akan ditetapkan kerjaannya dia apa aja sih. Misalkan tadi bendahara di departemen keuangan itu kerjaannya apa aja sih, mulai dari A, B, C dan seterusnya, itu termasuk pembagian kerjanya dia. Kemudian nanti dibagi-bagi juga, misalkan bendahara itu tugasnya cuma ini, menjaga uang perusahaan katakan. Kemudian kasir menerima pembayaran dan seterusnya, pajak khusus bagian pajak. Jadi ada pembagian tugasnya gitu ya. Itu di pembagian kerja.
Ya selayaknya apa misalkan pemain bola lah ya, kalau kita mau main bola kan dibagi-bagi tuh tugasnya ya. Ada yang jadi kiper, ada yang jadi striker, ada yang back nanti bagian defense ya. Dan masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri gitu ya. Jangan sampai nanti kita main bola kipernya kiper semua gitu ya, atau striker semua gitu kan. Jangan sampai nanti kita mau main bola gitu ya, ada berapa 11 pemain semuanya jadi kiper gitu ya, nggak mungkin ya. Atau semuanya jadi striker gitu ya, nggak bakal bisa tercipta gol gitu ya, karena nanti ketika ada serangan balik nggak ada defense, nggak ada pertahanannya ya bobol gitu ya. Jadi memang ada pembagian tugasnya masing-masing ya. Kamu bagian defense, back, kerjaanmu ya bertahan kalau nanti ada serangan dari musuh. Ini kamu bagian striker di depan, nanti ada yang bagian assist, ada yang bagian keeper dan lain sebagainya. Jadi memang masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri dalam rangka untuk nanti menciptakan goal ya, mencapai tujuan tertentu gitu ya. Nah perusahaan juga kurang lebih seperti itu ya. Ada yang di bagian keuangan, nih kamu kerjaannya ini, ada di bagian pemasaran, kamu kerjanya ini, dan seterusnya, dalam rangka nanti bisa mencapai tujuan perusahaan yang ada tersebut ya. Di sini juga akan dihitung beban kerja dari masing-masing pekerjaan tersebut ya. Apakah mampu dikerjakan oleh satu orang saja atau lebih. Kayak misalkan bagian apa ya, customer service yang melayani konsumen. Kira-kira ini cukup satu orang atau kurang ya? Kayaknya kalau melihat jumlah konsumen yang seperti ini, kayaknya kalau cuma satu orang ini tidak cukup ini ya, harus minimal 2 orang, atau bahkan kalau bisa 3 orang, 4 orang tuh lebih bagus lagi ya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri ya, harus dilakukan mungkin beberapa orang. Tapi ada juga beberapa pekerjaan yang katakan bisa dilakukan oleh satu orang, misalkan bagian akunting itu bisa satu orang ya, dan lain sebagainya. Artinya memang setiap pekerjaan itu memiliki beban kerjanya masing-masing, dan itu nanti dihitung ya, kira-kira apakah ini cukup dikerjakan satu orang atau memang lebih gitu ya. Nah kalau kita lihat misalkan di bank ya, di bank kalau kita lihat jumlah tellernya, teller itu bagian kasirnya itu ya, dengan jumlah CS customer service-nya itu biasanya banyakkan bagian tellernya. Biasanya bagian CS tuh kisaran 2 sampai 3 orang lah, tapi kalau bagian teller itu minimal 3 orang, bahkan 4, 5 dan bahkan lebih daripada itu ya, karena memang melihat dari bahwa kebutuhan konsumen atau nasabah perbankan itu paling banyak memang ke teller ya. Memang konsumen terbanyak itu, katakan dari 10 konsumen mungkin sekitar 7 orang itu akan pergi ke bagian teller, dan sisanya baru ke bagian CS ya. Oleh sebab itu memang teller dipersiapkan lebih banyak daripada CS tadi. Itu bukan tanpa alasan, tapi memang berdasarkan pengamatan yang ada ya. Nah, pengorganisasian tersebut akan dibuat melalui yang namanya bagan atau struktur organisasi ya. Mungkin kalian pernah lihat ada struktur organisasi ya. Struktur organisasi yang paling simpel itu kan mulai dari ketua, kemudian ada sekretaris, dan ada bendahara ya. Itu yang paling basic, paling simpel lah ya. Tetapi kalau kemudian di perusahaan nanti kan tentu akan lebih rumit lagi ya. Mulai dari nanti yang paling atas tuh ada namanya RUPS ya, atau Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi kekuasaan tertinggi di sebuah perusahaan itu ada pada Rapat Umum Pemegang Saham itu ya. Itu rapat yang diadakan 1 tahun sekali dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau yang punya perusahaan, itu hadir semua di sana. Nah itu adalah dianggap sebagai struktur tertinggi, karena apapun bisa dilakukan di sana ya. Mau memecat karyawan tuh bisa di sana, mau memindah lokasi perusahaan, mau apa segala macam tuh keputusan semua tuh bisa ada di rapat umum pemegang saham. Jadi itu yang menempati posisi tertinggi. Kemudian setelah itu nanti ada direktur utama, kemudian bisa wakil direktur, atau nanti lanjut ke manajer masing-masing departemennya, kemudian ke supervisornya, dan terakhir nanti ke level staff atau karyawannya ya. Jadi struktur atau bagan organisasi tersebut disusun dalam bentuk bagan tadi itu ya. Nah tentunya semakin besar perusahaan itu ya semakin kompleks struktur organisasinya ya. Kalau perusahaan, katakan perusahaan kecil gitu ya, ya struktur organisasinya paling kecil gitu ya. Bahkan beberapa departemen tuh bisa jadiin satu, kayak departemen keuangan dan penjualan untuk perusahaan-perusahaan kecil itu bisa dijadiin satu ya. Tapi kemudian kalau perusahaan-perusahaan besar itu bahkan departemen penjualan saja bisa dibagi menjadi
2 atau 3 ya. Jadi banyak banget jadi departemennya gitu ya. Departemen penjualan sepeda motor lain sendiri, departemen penjualan mobil lain sendiri, departemen penjualan sepeda lain sendiri. Jadi penjualan saja bisa dibagi menjadi banyak ya. Oleh sebab itu memang semakin besar sebuah perusahaan akan semakin kompleks atau semakin rumit struktur organisasinya. Dan struktur organisasi ini bersifat dinamis ya, lawannya statis. Kalau statis itu dia tetap tidak ada pergerakan, tapi kalau dinamis itu terus berubah ya. Yang artinya struktur organisasi tersebut bisa berubah sewaktu-waktu. Katakan perusahaan awalnya hanya menjual sepeda motor, maka dia hanya punya departemen penjualan sepeda motor. Karena semakin berkembang perusahaan, semakin maju, kemudian bisa sekarang membuka unit bisnis baru yaitu penjualan mobil, akhirnya dibuatlah departemen baru yaitu departemen penjualan mobil. Jadi struktur organisasi itu bisa berkembang tergantung perkembangan dari perusahaan tersebut ya. Bentuk atau struktur organisasi tadi tersebut ya itu menggambarkan bidangnya masing-masing. Jadi ada bidang keuangan, bidang pemasaran dan seterusnya ya. Itu yang menyamping ya, horizontal, bidangnya apa-apa saja. Kemudian ada yang dari atas ke bawah, itu menggambarkan bahwa ini atasan, kemudian bawahnya ini adalah bawahannya gitu ya. Nah, bentuk atau gambar struktur organisasi tersebut yang paling umum adalah tadi ya, berbentuk piramida seperti itu ya. Ada juga yang berbentuk horizontal, jadi lurus dari atas turun ke bawah. Ada juga yang menggambarnya seperti itu, atau ada yang menggambar dari samping kiri ke samping kanan, atau ada yang menggambar bulat dan segala macamnya. Itu tergantung masing-masing perusahaannya ya, sukanya menggambar dalam bentuk apa. Tapi yang paling lazim digunakan adalah bentuk piramida tadi tersebut ya. Nah, kalau kita berbicara tentang departemen ya, departemen itu adalah pengelompokan pekerjaan yang sejenis ya, dalam hal ini yang memiliki fungsi-fungsi yang sama. Misalkan tadi adalah keuangan, itu kan fungsi-fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, itu dikelompokkan jadi satu semua menjadi departemen keuangan. Nah, normalnya ya, dasarnya setiap perusahaan itu memiliki 4 departemen. Ini dasarnya ya, kemudian nanti bisa dikembangkan menjadi departemen yang lain-lainnya ya. Yang pertama tadi departemen keuangan, kemudian ada departemen pemasaran, departemen produksi, dan departemen SDM atau personalia ya. Kemudian ada juga istilah divisi ya. Nah, kalau divisi ini itu apa ya, seperti anak perusahaan ya, atau cabang perusahaan. Jadi dia berdiri sendiri. Ini kalau divisi, katakan divisi penjualan sepeda motor, maka dia berdiri sendiri nih sebagai seolah-olah anak perusahaan. Jadi di dalam divisi sepeda motor ini itu ada bagian keuangannya, ada bagian pemasarannya, ada bagian produksinya, ada bagian SDM-nya juga ada. Jadi semua departemen yang 4 tadi itu ada dalam satu divisi ini, tapi skalanya hanya untuk sepeda motor saja. Nanti yang mobil juga ada divisi mobil, itu juga sama juga seperti itu ya. Jadi seperti anak perusahaan lah gitu ya, dia punya bagian masing-masingnya sendiri yang nanti tetap akan melapor kepada perusahaan induknya ya. Kalau di dunia pemerintahan biasa disebut bagian ya, bagian ini, bagian itu ya. Makanya istilahnya adalah kepala bagian atau kabak gitu ya kalau di dunia pemerintahan ya. Tapi ini kan kita berbicara tentang dunia perusahaan ya, itu tadi ya. Jadi divisi ini dia akan seperti sebuah anak perusahaan lah pada umumnya. Dia akan memproduksi barangnya sendiri, dia akan memasarkan produknya sendiri, dia akan menghitung keuangannya sendiri, dia akan mengelola sumber daya manusianya sendiri selayaknya sebuah perusahaan, tapi skalanya kecil gitu ya. Nah, divisi ini selain dari jenis produknya seperti tadi ada divisi sepeda motor, ada divisi mobil, juga bisa dibagi berdasarkan wilayah. Katakan ini dealer mobil gitu ya. Jadi dibagi-bagi divisinya, ada divisi Mataram. Nah, ini dia khusus menangani penjualan wilayah Mataram saja. Ada divisi Lombok Barat ya, dia khusus menangani wilayah Lombok Barat. Jadi bisa dibagi berdasarkan tadi jenis produknya, atau bisa dibagi berdasarkan wilayah kerjanya masing-masing. Itu bisa ya.
Atau bahkan kalau di pabrik ya itu biasa dibagi berdasarkan jenis pekerjaan tertentu ya. Katakan namanya pabrik, katakan seperti pabrik pembuatan mobil ya. Itu kan prosesnya panjang banget ya, sehingga dibagi menjadi beberapa divisi. Ada divisi khusus kaki-kaki itu maksudnya kalau di dunia otomotif itu maksudnya ban dan segala macam, itu maksudnya kaki-kaki ya. Nah, itu ada divisi khusus tentang ban, ada divisi khusus tentang sasisnya, rangkanya, ada divisi khusus tentang pengecatannya, ada divisi khusus tentang interior mobilnya dan segala macam. Jadi dibagi-bagi berdasarkan proses produksinya tadi, itu bisa juga ya. Kemudian ada namanya proyek ya. Kalau proyek ini adalah sifatnya sementara ya. Jadi kalau ada proyek tertentu barulah dibuat satu departemen atau satu divisi tertentu ya. Yang mana divisi ini suatu saat ketika proyek tersebut sudah selesai ya bubar gitu ya. Selesai juga proyek tersebut ya, divisi tersebut ya. Biasanya misalkan ada proyek pengadaan mobil di misalkan apa ya, di kantor gubernur katakan gitu ya, ada proyek pengadaan mobil dinas jumlah sekian banyak. Nah, ketika ada proyek tersebut dibikinlah kemudian divisi proyek pengadaan mobil kantor gubernur gitu ya, karena pembeliannya dalam jumlah banyak sehingga memang dibutuhkan satu divisi khusus untuk menangani proyek itu saja ya. Ketika nanti proyek itu sudah selesai, penjualannya semua sudah terselesaikan ya sudah, maka divisi tersebut akan bubar dengan sendirinya. Jadi hanya pada saat terjadi proyek-proyek atau pesanan-pesanan tertentu dari konsumen saja. Kemudian di dalam sebuah organisasi juga sering kita jumpai adanya kelompok-kelompok ya. Kalau tadi kan departemen-departemen, sekarang kelompok-kelompok ya. Pertama ada kelompok yang formal dan ada kelompok yang tidak formal atau informal. Nah, kelompok formal ini diantaranya adalah yang pertama ada namanya Satgas atau Satuan Tugas ya. Mungkin ini sering kita dengar sekarang kalau di Corona ya, Satgas Penanganan COVID-19 gitu ya. Nah, Satgas ini hampir mirip seperti proyek tadi ya. Jadi memang sifatnya sementara. Jadi dia ada atau dibentuk pada saat tertentu saja dan suatu saat akan bubar ya. Nah, bedanya adalah kalau proyek tadi itu dibentuk karena ada pesanan konsumen ya, memang karena ada hal positif gitu ya. Nah, kalau Satgas ini dibentuk karena ada hal negatif, ada masalah tertentu dalam sebuah perusahaan dan ingin dipecahkan masalah ini, maka dibentuklah Satgas ini, satuan tugas ini ya. Terdiri dari berbagai macam orang, dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam departemen akan diambil satu persatu. Dari bagian keuangan akan diambil untuk ngecek keuangannya nanti, dari bagian produksi akan diambil segala macamnya, sehingga menjadi satu tim yang terdiri dari banyak keahlian ya. Ini ditugaskan untuk menyelesaikan satu permasalahan tertentu ya. Katakan di perusahaan tersebut terjadi kasus korupsi ya, yang melibatkan banyak orang. Nah, untuk memecahkan kasus korupsi ini kok bisa terjadi, dibentuklah Satgas tadi atau satuan tugas tersebut ya. Kalau yang corona tadi kan karena memang ada masalah corona, maka dibentuklah Satgas Corona tadi. Nanti kalau sudah hilang coronanya ya hilang juga Satgas ini ya. Kemudian ada juga istilahnya panitia tetap ya. Panitia tetap ini adalah sekumpulan orang yang memang dibentuk untuk menangani beberapa agenda dalam perusahaan atau beberapa kegiatan dalam perusahaan. Seperti misalkan perusahaan ingin merancang satu produk baru gitu ya, yang mana produk baru ini diharapkan bisa mewakili kebutuhan atau keinginan konsumen, sehingga dibentuklah panitia pembentukan produk baru yang terdiri dari berbagai macam orang tadi ya. Jadi panitia ini sifatnya tetap. Suatu saat kalau perusahaan ingin meluncurkan produk baru lagi, ingin merancang produk baru lagi, maka akan diambil panitia yang sama ini, akan dibentuk lagi panitia yang sama ini ya. Kemudian ada panitia terkait dengan pemberian saran. Jadi kalau memang perusahaan ingin katakan mau membuat anggaran baru dalam perusahaan, mau melakukan perencanaan keuangan, nanti bisa dibentuk satu tim panitia pembentukan anggaran, itu bisa juga ya. Nah, kenapa sih kok penting bagi perusahaan untuk membentuk yang namanya panitia ini ya? Karena harapannya adalah keputusan yang diambil nanti akan lebih baik ya. Kenapa? Karena memang panitia ini kan terdiri dari berbagai macam latar belakang, terdiri dari berbagai macam keahlian. Tadi diharapkan bahwa keputusan yang diambil ini benar-benar keputusan terbaik karena sudah dipertimbangkan dari berbagai macam latar belakang tadi itu ya.
Kemudian selanjutnya ada namanya kelompok informal ya. Kelompok informal ini tidak seperti kelompok yang formal tadi di mana strukturnya jelas ya. Ada anggota-anggotanya, ini nanti kamu bagian ketuanya, ada ini tugasnya segala macam. Tapi kalau kelompok yang informal ini biasanya strukturnya tuh apa ya? Kurang jelas gitu ya. Sekedar ya ngumpul-ngumpul biasalah tanpa ada struktur-struktur segala macam gitu ya. Biasanya seperti yang informal-informal ini seperti arisan ya. Jadi karyawan-karyawan tersebut ngumpul jadi satu melakukan arisan ya. Ini bentuk kelompok tetapi nggak ada struktur macam-macam, karena namanya orang arisan kan sekedar ngumpul kemudian kocok arisan dan seterusnya. Atau kelompok pengajian ya, itu juga bisa termasuk dalam kelompok informal tersebut ya. Atau tim sepak bola, tim futsal gitu ya. Jadi yang laki-laki semua membentuk tim futsal yang terdiri dari campur-campur deh, ada dari departemen ini, ada yang staff, ada yang manajer, campur-campur ya. Jadi yang memiliki kesamaan hobi itu bisa bergabung dalam satu kelompok informal tersebut ya. Nah, memang kelompok-kelompok informal seperti ini cukup baik bagi perusahaan karena bisa membentuk keakraban di antara karyawan yang ada ya. Jadi antara staff dengan atasannya itu bisa lebih akrab karena mereka katakan tadi bermain futsal bersama misalkan gitu ya. Nah, demikianlah penyampaian materi kita tentang struktur organisasi, tentang departemen, tentang divisi, termasuk kelompok baik yang formal maupun informal ya. Nah, di materi yang selanjutnya nanti akan dijabarkan lebih dalam lagi tentang tadi pembagian-pembagian kerja tersebut. Kalau orang sudah ditetapkan katakan menjadi seorang bendahara, apa saja sih tanggung jawab bendahara ini? Kalau terjadi kehilangan uang, nanti siapa yang bertanggung jawab? Terus dia melaporkan ke siapa dan seterusnya, itu nanti akan dibahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya kan nanti akan diisi oleh kelompok mahasiswa ya, kelompok presentasi mahasiswa ya, di pertemuan kita yang ke-8 nanti setelah UTS ya. Nah, setelah ini silahkan kalian menyaksikan, Bapak ada lanjutan videonya yaitu tentang informasi mengenai pelaksanaan ujian tengah semester. Nah, untuk sekarang cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut ini Bapak akan sampaikan informasi mengenai ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini adalah bahan evaluasi untuk menguji kemampuan kalian, pemahaman kalian tentang materi yang telah diberikan selama ini ya. Bobot penilaian untuk UTS ini adalah 30% dari total penilaian keseluruhannya. Jadi cukup banyak ya. UTS ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada ya, tanpa terkecuali. Jadi kalau memang nama Anda ada di data siakat, ada di mata kuliah tersebut, maka UTS ini adalah wajib untuk dilaksanakan ya. Kemudian pelaksanaannya dilaksanakan secara online ya, secara daring melalui aplikasi atau program Google Classroom ya. Bapak sudah bagikan linknya di masing-masing WA grup kita ya, WA grup mata kuliah yang bersangkutan. Silahkan kalian masuk ke dalam kelas di Google Classroom tersebut ya. Nah, Google Classroom tersebut itu adalah Google Classroom yang Bapak buat menggunakan email kampus ya, jadi @winmataram.ac.id. Nah, sehingga untuk bisa masuk ke sana harus menggunakan email kampus juga. Jadi harus menggunakan email mahasiswa kalian ya. Silahkan masuk menggunakan email mahasiswa kalian ya. Kalau selain email mahasiswa, katakan email yang lain itu tidak akan bisa masuk ya, karena memang ini diperuntukkan khusus untuk mahasiswa UIN ya. Dan ini terkoneksi langsung dengan kampus ya, karena memang di bawah naungan UIN Mataram tadi tersebut ya. Kalau dijumpai kendala dalam proses masuk ke dalam Google Classroom tersebut, silahkan di-update ya aplikasi Google Classroom-nya ke yang versi terbaru. Kemudian pastikan pula ruang penyimpanan di HP Anda itu lega ya, atau bersihkanlah dulu, pindahkan file-file yang tidak perlu ya, agar memorinya tidak penuh ya.
Kemudian UTS dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak bagikan. Jadi silakan dicek kembali jadwal kuliah kalian ya, yang sudah Bapak bagi di pertemuan pertama dulu ya. UTS dilaksanakan pada pertemuan yang ke-7. Waktu pengerjaannya sama dengan perkuliahan pada umumnya, yaitu 1,5 jam atau 90 menit. Kemudian mengenai sistematika pengerjaan UTS-nya, silahkan pastikan bahwa Anda sudah masuk ke dalam Google Classroom tersebut. Kemudian silahkan mempelajari materi-materi yang ada. Semua materi yang akan diujikan sudah Bapak bagikan di Google Classroom tersebut ya, di kelas kalian tersebut. Silahkan dipelajari mulai dari pertemuan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. UTS terdiri dari 4 buah soal ya. 2 soal itu akan diambil dari penyampaian materi dari Bapak, dan 2 soal lagi akan diambil dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat sesi diskusi ya. Jadi silahkan kalian pelajari seluruh materi yang Bapak sampaikan, ditambah silahkan kalian pelajari juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat sesi diskusi, baik pada saat sesi diskusi di aplikasi Zoom ya, ketika kita kuliah melalui Zoom, maupun pada saat di WA Group. Oke. Nah, masing-masing soal tersebut ya, ada 4 soal tadi itu memiliki bobot 25. Jadi satu soal itu bobotnya 25. Kalau benar semua tentu nilainya 100 ya. Ujian ini bersifat mandiri dan terbuka. Mandiri artinya kalian bisa melakukan ini secara sendiri-sendiri dan terbuka ya. Anda bebas untuk memakai referensi apa saja, silahkan ya. Karena ini dilakukan di tempat kalian masing-masing. Jadi bisa dilakukan di rumah kalian ataupun di tempat-tempat yang lainnya ya. Tidak diharuskan pada tempat-tempat tertentu, tidak ya, tetapi bebas, silahkan bisa dilakukan di mana saja. Nah, untuk menjamin proses UTS tersebut berjalan dengan baik dan benar, berikut ini adalah 7 tips lulus ujian online. Yang pertama, pastikan ada kuota internetnya ya. Jadi pastikan ketika nanti mau melaksanakan ujian secara online ini, kuota internet Anda itu ada. Jangan sampai nanti lagi mengerjakan di tengah jalan tiba-tiba kuotanya habis, ambiar hidup Anda ya. Selain kuota, pastikan juga jaringannya tersedia. Jadi kalau memang di daerah Anda itu jaringannya sering gangguan atau tidak ada jaringan, ya silahkan bisa mencari daerah yang memang sinyalnya cukup baik ya untuk melaksanakan ujian online ini. Yang kedua, pilihlah tempat yang bebas dari gangguan dan hambatan segala macamnya ya. Jangan pilih ruangan-ruangan yang sifatnya terbuka, banyak orang gitu ya, karena itu bisa mengganggu konsentrasi Anda ya. Lebih baik pilih satu ruangan, katakan bisa di dalam kamar gitu ya, atau ruangan khusus yang memang terbebas dari segala macam gangguan, hambatan dan segala macam ya. Jangan sampai ketika Anda ujian nanti tiba-tiba dipanggil sama orang dan lain sebagainya ya. Tips ketiga adalah Anda bisa mengerjakan melalui laptop ya. Jadi Google Classroom tersebut selain bisa diakses melalui HP, juga bisa diakses melalui laptop ya. Nah, Anda bisa tethering ya melalui HP Anda ke laptop ini, kemudian nanti mengerjakan lewat laptop ya. Ada beberapa kelebihan ketika Anda mengerjakan dengan laptop. Yang pertama, layarnya lebih besar ya, Anda lebih mudah melihat soal-soalnya. Kemudian lebih mudah juga dalam mengerjakannya karena papan ketiknya ini lebih besar ya, lebih mudah dalam mengerjakan dibandingkan dengan HP. Dan yang selanjutnya adalah terbebas dari segala macam gangguan. Kalau di HP nanti tiba-tiba ada telepon, tiba-tiba ada notifikasi dan segala macamnya, itu sering terganggu nanti proses pengerjaan ujiannya. Kalau di laptop kan bebas dari segala macam bentuk gangguan, notifikasi dan segala macamnya itu ya. Yang keempat adalah fokus pada diri sendiri. Jangan sampai Anda sibuk ngurusin orang lain, sibuk ngurusin teman kalian, nanya jawabannya apa dan segala macamnya. Jawaban mereka benar, sedangkan Anda sendiri malah waktunya kehabisan ya karena sibuk meladeni orang lain. Pastikan juga jawabannya
jangan ada yang sama ya. Karena ini ujian yang dilakukan secara online, Bapak akan jauh lebih mudah dalam hal memeriksa jawaban kalian apakah ada jawaban yang sama ya. Jadi itu tinggal nanti seluruh jawaban itu Bapak akan tinggal pindahkan ke Microsoft Excel, Bapak tinggal olah di sana sehingga lebih mudah Bapak melihat kalau ada jawaban yang sama. Pastikan juga kalau kalian mengambil referensinya di internet ya, di situs-situs tertentu itu jangan asal copy paste ya. Kalau Anda asal copy paste bahasanya sama dengan yang ada di internet, tentu Bapak akan memberikan pertimbangan pengurangan nilai ya. So, pastikan kalian mempelajari materinya dan gunakan bahasa kalian sendiri, gunakan kosakata kalian sendiri ya. Boleh kalian mengambil referensi dari internet tapi di bahasa ulakan ya. Jadi digunakan kosakata kalian sendiri, diatur kembali kata-katanya menggunakan preferensi kalian sendiri gitu ya. Yang kelima adalah to the point dalam menjawab ya, jangan terlalu muter-muter jawabannya ke sana kemari gitu ya, tetapi fokus saja pertanyaannya apa langsung dijawab, ini dan seterusnya ya, baik berdasarkan materi yang sudah Bapak berikan ataupun pengalaman-pengalaman yang kalian pernah lakukan sebelumnya ya. Yang keenam, persiapkan peralatan tempur sebanyak-banyaknya ya. Maksudnya adalah kalau ada materi dalam bentuk video ya, Anda bisa buat catatan-catatannya ya, kemudian catatan-catatan itu Anda persiapkan nanti ketika ujian. Jadi ketika soal tertentu muncul, Anda bisa langsung lihat catatan-catatan Anda tadi ya. Karena jangan sampai nanti begitu muncul soalnya baru Anda buka videonya di YouTube kan, ini berlangsung cukup lama videonya ya, dan aduh ribet segala macamnya. Jadi pastikan sudah ada materi-materinya kalian persiapkan dengan baik ya, rangkuman-rangkumannya, sehingga nanti ketika muncul pertanyaannya cepat bisa menjawabnya. Yang terakhir adalah jawablah berdasarkan materi yang Bapak berikan. Jadi boleh jadi pertanyaan tersebut sifatnya terbuka, tapi fokuslah menjawab berdasarkan materi yang Bapak berikan ya. Jangan menggunakan materi dari tempat lain gitu ya, karena mata kuliah ini fokus pada satu dosen tertentu, maka gunakanlah materi yang diberikan dosen tersebut ya. Kalau setelah materi tersebut digunakan masih dirasa kurang, barulah kemudian ditambahkan dengan materi dari sumber-sumber lainnya gitu ya. Baik, demikian saja penyampaian informasi tentang UTS atau ujian online kalian. Silahkan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Semoga berhasil, semoga lancar ujiannya. Sampai bertemu di ujian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Demikianlah penyampaian materinya. Kita akan buka sesi diskusi tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Rismawati, Pak. Saya Pak. Silahkan Rismawati. Baik, tadi sempat disinggung tentang masalah proyek tadi, Pak. Ya. Jadi ketika ada proyek-proyek besar yang sifatnya sementara kan, biasanya akan membutuhkan divisi-divisi khusus yang bersifat sementara. Nah, pertanyaan saya, ketika proyek tersebut selesai, maka dengan otomatis bubar itu divisi kan, Pak? Nah, lalu dikemanakan? Dikemanakan karyawan yang bekerja di divisi yang tadi itu? Apakah pekerjaannya cukup sampai di sana, ataukah dia kembali lagi ke perusahaan atau gimana, Pak? Oke, baik ya. Langsung Bapak jawab. Jadi kalau yang divisi proyek tadi itu memang orang-orangnya diambil dari departemen yang sudah ada. Misalkan ada di departemen penjualan, nanti diambil satu orang. Di departemen keuangan diambil satu orang. Departemen produksi katakan diambil satu orang. Dibentuklah jadi satu tim namanya divisi proyek untuk penanganan proyek tertentu. Nanti ketika proyeknya sudah selesai, maka orang-orang ini akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maksudnya kembali ke departemen awalnya tadi itu. Yang ada di keuangan ya kembali keuangan, yang ada di penjualan kembali ke penjualan. Seperti itu ya. Jadi memang orang-orang yang ada pada divisi proyek tersebut itu sudah punya departemen asalnya, Bu. Jadi sudah ada departemen. Jadi ketika ini nanti bubar,
dia tinggal kembali saja gitu. Bukan berarti ketika ini bubar langsung dia dipecat gitu, enggaknya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silahkan ada yang lain lagi? Saya Pak, baru kali. Siapa? Silahkan Ali. Pak, ya. Pertanyaan saya, apakah ada kriteria tertentu dalam pemilihan anggota Satgas dalam perusahaan? Oke. Sekian, terima kasih. Baik, ya. Ya, ketika pembentukan Satgas, itu kan satuan tugas, itu memang tujuannya cuma satu, yaitu memecahkan masalah yang ada. Entah masalahnya apa yang terjadi di perusahaan, katakan tadi terjadi kasus korupsi, maka akan dipilih orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Memang orang-orang yang kompeten, memiliki kapasitas untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Jadi, kriteria-kriteria orang-orang yang bisa masuk tersebut adalah pertama harus ahli memang ya di bidangnya. Entah kalau kasus korupsi, maka mungkin yang dipanggil adalah cukup banyak di bagian keuangan. Ya. Memang orang-orang yang sudah ahli, sudah punya pengalaman, ya, sudah bekerja di perusahaan tersebut cukup lama, jadi dia sudah paham alur di perusahaan itu seperti apa ya. Tempat-tempat yang rawan korupsi itu di mana dia sudah hafal ya, karena sudah bekerja cukup lama di sana. Kemudian kasus korupsi tersebut terjadi di departemen apa? Katakan terjadinya di departemen produksi ya. Maka nanti dipanggil juga orang-orang yang bersangkutan yang berada di sekitar bagian produksi tersebut. Jadi kriteria yang pertama tadi ahli, kriteria yang kedua adalah orang-orang yang berkaitan langsung dengan masalah tersebut. Kalau masalahnya memang terjadi di bagian produksi, ya maka akan dipanggil orang-orang di bagian produksi. Dan tidak lupa juga kriteria terakhir adalah para pengambil keputusan atau bos-bos itu ya, nanti akan ikut juga dalam Satgas tersebut dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi nanti kalau sudah dirasa ketemu masalahnya bisa cepat diambil solusinya oleh atasan atau bos tadi. Ya. Demikian. Ada komentar silakan. Pak Ida mau bertanya Pak. Oh ya, silakan Ida. Tadi sempat disinggung itu manajemen keuangan. Apakah ada di dalam manajemen keuangan itu apakah ada bagian-bagiannya, Pak? Ya, oke. Pada umumnya kalau di Departemen Keuangan itu biasanya yang pertama ada bagian kasir atau kalau di bank itu namanya teller ya. Ini khusus bagian menerima uang ya. Jadi menerima uang kalau ada konsumen datang nanti dia yang menerima uang. Bisa juga dia yang mengeluarkan uang ya di beberapa perusahaan. Jadi kalau mau katakan ada bahan baku datang kemudian mau dibayar bahan bakunya itu bisa ngambil di kasir ini. Kemudian ada biasanya bagian bendahara. Bagian bendahara ini adalah bagian yang menyimpan seluruh uang yang ada. Katakan kalau kasirnya ada 2 orang gitu ya. Nanti 2 orang kasir ini akan menyerahkan uangnya kepada bendahara itu. Nah, bendahara inilah yang memegang uang tersebut, yang menyimpannya di brankas, dia yang pegang kunci brankasnya, kemudian buku tabungan, buku cek, pokoknya semua dah dia yang mengurus di bagian bendahara tersebut. Kemudian kalau ada biaya-biaya yang mau keluar, katakan mau bayar listrik, mau bayar apa, itu harus sepengetahuan dari bendahara ini. Jadi nanti bendahara inilah yang akan memutuskan, oh ya mau bayar ini uangnya, ini dan segala macamnya. Kemudian biasanya juga ada bagian pajak ya, khusus bagian pajak tersendiri. Bagian pajak ini kerjaannya apa? Yang ngurusin perpajakan ya, karena kalau di sebuah perusahaan itu memang pajaknya banyak banget yang dibayarkan ya, ada pajak PPN namanya, ada pajak penghasilan, pajak dan lain sebagainya. Itu cukup banyak pekerjaannya, jadi biasanya memang khusus ada bagian pajak ya. Kemudian ada bagian akunting namanya. Nah, di bagian akunting ini kerjaannya adalah membuat laporan keuangan. Jadi bagian akuntansi lah yang membuat debit kredit, pencatatan keuangan dan seterusnya sampai dengan nanti jadi sebuah laporan keuangan. Kemudian biasanya juga ada supervisinya, supervisi ini yang mengawasi lah ya, atau kalau di tukang tuh mandornya lah yang mengawasi dan seterusnya. Kemudian nanti di atasnya supervisor nih ada manajernya lah atau bosnya yang ada di bagian keuangan. Itu bagian-bagian yang biasanya ada di Departemen Keuangan ya. Oh, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Ada yang mau komentar? Ada yang sudah pernah kerja mungkin di bagian keuangan? Belum. Sudah Pak, di kelas. Belum. Saya pernah lihat Bendahara Pak, menjadi bendahara. bagian Bagian- hotel
Bagian keuangan itu adalah karyawan dengan gaji terbanyak yang ada di sebuah perusahaan ya. Jadi dia Kenapa begitu, Pak? karena memang tanggung Eh, jawabnya besar banget ya, karena dia kan mengelola uang ya. Seluruh uang. salah sedikit nanti dia yang tanggung jawab. Nah, betul banget ya. Bapak sendiri dulu waktu kerja di bagian keuangan, pernah satu saat itu Bapak salah menghitung ya. Jadi uang perusahaan tuh kurang gitu ya. Ya mau nggak mau Bapak yang mengganti sendiri dengan uang pribadi Bapak ya. Jadi memang tanggung jawabnya cukup besar ya. Untung saja jumlahnya nggak banyak. Kalau jumlahnya banyak ya tekor Bapak ya. Boro-boro dapat Tekor, gaji, Bapak. boro-boro dapat gaji banyak gitu malah keluar banyak gitu ya. Ini permasalahan yang hampir terjadi di setiap kasir atau teller ya. Kalau kalian punya teman sudah bekerja di teller bank katakan gitu ya, coba aja iseng-iseng tanya, kamu pernah ada kesalahan itu enggak? Terus kamu harus ganti pakai uang sendiri. Pasti rata-rata minimal 1 atau 2 kali pasti pernah terjadi seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain silakan mengenai UTS-nya mungkin. Oh, kapan UTS-nya Pak? Tanggal berapa? 24. Sebentar, coba lihat di jadwal itu ya. 24, Pak. 24. Ilmu manajemen Selasa 17 November ya. Hah? 17. 3 hari lagi. Ya, 3 hari lagi. Semangat. Ya, silakan dipersiapkan ya. Silakan dipersiapkan. Semangat tidur. Jadwal UTS-nya ini sesuai dengan jadwal yang Bapak sudah bagikan dulu waktu di pertemuan yang pertama ya. Sudah Jadi hilang Pak silakan riset dipersiapkan HP. ya. Selasa 17 November sesuai dengan ininya deh. Yang kelas A itu jam 9, yang kelas B itu jam 7.30, yang kelas C jam 15.40 ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Silakan Henny. Ada Pak. Kan dalam keuangan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kan dalam keuangan itu Pak, bagaimana kita bisa mengetahui pengeluaran dan pemasukan uang dan kita mengetahui kecurangan yang terjadi di luar kendala kita Pak. Oke. Itu saja. Ya Pak, terima Oke. kasih. Baik ya. Jadi untuk mengetahui adanya uang yang keluar atau uang yang masuk, setiap ada uang keluar maupun ada uang masuk di dalam perusahaan pasti akan disertai dengan adanya nota atau kwitansi ya atau bukti lah bahwa uang tersebut telah keluar. Kalau uang perusahaan keluar ke salah satu pihak nanti dibuatkan kwitansi. Dan di kwitansi tersebut nanti akan ditandatangani oleh yang menerima uang tersebut. Jadi sudah terbuktilah bahwa oh ini uangnya keluar, ada tanda tangannya, bahkan ada stempelnya dan seterusnya, ada notanya, entah itu pembelian apa dan segala macam. Nanti itu yang kemudian akan dibukukan oleh bagian akunting tadi. Jadi akan jelas terlihat pengeluaran perusahaan pada hari itu apa saja, kemudian pemasukan perusahaan pada hari itu apa saja. Nah, nanti dari jumlah yang dia catat oleh bagian akunting itu kan dicatat di pembukuannya dia ya. Uang yang masuk katakan sekian, katakan 1 juta. Kemudian uang yang keluar katakan 500.000. Maka sisanya kan masih 500.000 ya. Nah, sisa yang 500.000 ini akan dicek di bendahara. Coba cek berapa banyak uangmu yang ada di brankas. Katakan setelah dicek kok cuma 400.000 gitu ya, berarti masih ada kurang 100.000. Nah, 100.000 inilah yang kemudian menjadi temuan atau menjadi permasalahan yang ada. Nanti akan ditanya, yang 100.000 ini mana? Kalau menurut catatan saya ini sisanya 500.000, kenapa cuma 400.000 gini? Nah, itu nanti akan dicari apakah uangnya tersebut digunakan oleh orang yang lain atau dan lain sebagainya. Itu nanti akan mudah diketahui dengan adanya proses pencatatan tersebut ya. Apalagi di beberapa perusahaan itu kan sudah menggunakan sistem yang cukup canggih ya, apalagi di perbankan itu kan setiap transaksinya sudah langsung dimasukkan komputer, jadi ketika ada selisih langsung cepat ketahuan gitu ya. Dan ketika ada kurang segala macam nanti yang bertanggung jawab adalah ya tadi itu entah
Kalau kurangnya ada di bagian kasir, ya kasir yang tanggung jawab. Kalau nanti kurangnya ada di bagian bendahara, ya bendahara yang akan bertanggung jawab untuk menggantinya gitu ya. Oh, Seperti terima itu. kasih. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silahkan. Dimas Prayoga, Pak. Oke, silahkan Dimas. Karena Pak, zaman semakin zaman kan semakin maju nih Pak kan. Nah, saya dengar kabar Pak kan, baca-baca buku sama lihat-lihat nih, semakin lama semakin hari tuh katanya itu dari apa yang saya dapat tuh Pak, bagian akunting akan tidak digunakan lagi Pak, karena sudah ada komputer, ada alat-alat yang ini yang langsung menghasilkan begini datanya tanpa harus manusia, karena manusia sudah sedikit tidak dipercaya Pak. Bagaimana pendapat Bapak dengan statement tersebut Pak? Ya, memang di waktu yang akan datang, di masa mendatang, memang ada beberapa jenis pekerjaan yang diprediksi bakalan punah, ya, bakalan tergantikan oleh teknologi, oleh mesin. Salah satu contoh simpelnya adalah bagian teller di bank, ya, bagian kasir di perbankan, teller, itu kan perlahan sudah mulai tergantikan oleh mesin. Mesin apa? Ya, mesin ATM. Ya, ATM itu sendiri kepanjangan dari automatic teller mesin atau anjungan tunai mandiri kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi segala hal yang kita bisa lakukan di bagian teller di bank itu kita bisa lakukan di ATM. Kita mau ngambil uang bisa di ATM. Kita mau transfer bisa di ATM. Kita mau masukin uang ya, setor tunai itu di beberapa ATM kan bisa setor tunai ya. Kita masukkan uang itu bisa. Jadi segala hal yang kita lakukan yang bisa kita lakukan di teller itu bisa kita lakukan di ATM yang mana kedepannya nanti kita sudah nggak butuh lagi yang teller dalam bentuk manusia itu ya, karena sudah ada mesin tadi yang lebih canggih dan segala macamnya. Jadi memang di masa yang akan datang beberapa jenis pekerjaan memang diprediksi bakal punah ya, tetapi tetap manusia akan dibutuhkan ya. Sehebat apapun mesin itu ya nggak ada yang bisa mengalahkan manusia ya, karena yang namanya mesin kan bisa error juga ya. Kalau tiba-tiba mati lampu saja ATM nggak bisa digunakan ya, tapi manusia mau mati lampu mau apa kan tetap bisa digunakan ya. Jadi memang manusia pada beberapa sisi tetap memiliki kelebihan dibandingkan dengan mesin ya, termasuk di bagian akunting itu ya. Mungkin secara teknologi itu bisa dibuat laporan keuangannya ya, tetapi kemudian teknologi itu sendiri pun bisa mengalami error, bahkan bisa dihack ya dari segala macam. Nah, di saat itulah kemudian kemampuan manusia tetap dibutuhkan ya untuk benar-benar memeriksa, oh ini benar nggak ini segala macam, oh ini kayaknya sudah dihack nih segala macam dan seterusnya dan seterusnya. Jadi walaupun kedepannya teknologi akan semakin maju, tapi percayalah bahwa manusia itu akan tetap dibutuhkan ya. Oleh sebab itu teruslah kalian belajar agar tidak kalah dengan mesin gitu ya, dengan teknologi. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin ada tanggapan yang lain? Ada yang pernah masukin kartu ke ATM terus ditelan, macet? Saya Pak. Nggak berani Pak. Saya Pak. Diblokir Pak, diblokir. Diblokir ya, sabar ya. Pak, ATM-nya keluar Pak, tapi uangnya nggak keluar Pak. Ya, saldonya kosong saldo, itu. nggak ada saldo. Saldonya kosong. Karena ada saldo saya. Ada saldo. Ada saldonya, ceritanya nih ada saldonya kan. Ceritanya. Pak, apa penyebabnya kalau diblokir itu Pak? Diblokir. Ya, kenapa gitu Pak? Kalau ada saldonya, pas di pengurangan saldo tuh berkurang uang kita Pak, tapi nggak dikeluar uangnya. Ya kalau itu mungkin kepotong biaya administrasi, mungkin salah masukin banknya masukin ke TM atau pas itu nanti terjadi mati lampu atau memang ATM-nya lagi error, banyak ada penyebabnya ya. Bapak sendiri kok pernah dulu sekali ya masukin ATM malah ketelan nggak bisa keluar ya, akhirnya pergi ke bank ya. Jadi tahukah kalian suara yang paling enak didengar itu adalah suara gitu, suara Semua keluar uangnya. Aman semua sudah itu keluar ya. uangnya itu ya. Itu suara yang paling enak didengar itu. Apalagi uangnya yang keluar banyak. Nah, itu ya. Apa penyebabnya diblokir Pak? Diblokir mungkin salah masukin kode ya, PIN-nya
atau boleh jadi kartunya tersebut sudah kadaluarsa ya. Jadi kartu ATM itu ada kadaluarsanya. Kalau Bapak nggak salah sekitar 5 tahun ya. Kalau setelah udah 5 tahun itu nggak bisa digunakan lagi. Mungkin kartu itu juga ya. Jadi ada beberapa hal sih ya. Atau memang mesin ATM-nya yang rusak, bisa jadi. Atau kartu ATM-nya yang rusak. Jadi di kartu ATM itu kan ada semacam apa ya, sensor-sensornya itu entah kegores atau ke apa, jadi rusak dan pada akhirnya diblokir. Dan gitu. nggak bisa kedeteksi nanti. Ya, jadi banyak penyebabnya kok. Saldonya habis sendiri-sendiri juga biasanya diblokir. Ya, saldonya habis pakai beli di Shopee 11.11. Udah lewat. Nah, masih ada kok nanti bulan depan itu biasanya puncaknya ya pada saat tanggal 12 bulan 12 di 12. Ya. Biasanya puncak promo di setiap marketplace yang ada di Shopee, Bukalapak segala macam itu diskon besar-besarannya itu tanggal 12 itu ya. Yang ditunggu-tunggu itu, Pak. Ya, ini ditunggu ya. Gini Pak, mumpung bahas masalah promo-promo. Oke, silakan ada yang lain? Ini saya Rismawati, Pak. Silakan Rismawati. Mumpung bahas promo-promo tadi kan, yang di Shopee ini kan promonya tuh hampir rutin dia kan Pak mengadakan promo-promo itu. Yeah. Nah, di mana di sini kan kita nggak tahu sekarang mungkin tingkat penjualannya itu sedang berada di puncak-puncaknya, lagi banyak-banyaknya yang apa namanya tuh penghasilannya lagi banyak-banyaknya gitu. Nah, kita nggak tahu besoknya itu kapan, besoknya itu bakalan banyak lagi nggak gitu kan. Nah, jadi di sini kan tetap dia rutin ngadakan promo itu, apakah itu nggak mengurangi ininya? Apa itu nggak merugikan perusahaan gitu? Oh iya, baik ya. Pastinya setiap perusahaan itu sudah benar-benar menghitung ya ketika dia mau mengadakan diskon ya, mau mengadakan potongan harga kan, mau obral mau apa itu pasti sudah dihitung. Nggak mungkin ada perusahaan konyol gitu yang menjual barangnya sebegitu murahnya kemudian pada akhirnya dia merugi. Itu nggak mungkin banget ya. Walaupun kesannya kayaknya kok dia bisa jual semurah ini apa nggak rugi dan segala macamnya, itu bisa dipastikan bahwa dia nggak rugi karena sebelum dia melakukan kebijakan seperti itu sudah benar-benar dihitung banget kok oleh perusahaan segala macam ya. Katakan selama 11 bulan sebelumnya ya, katakan nanti dia mau diskon di bulan Desember. Selama bulan Januari sampai dengan November itu sudah dihitung potensi keuntungannya dia berapa dan seterusnya. Jadi kalau dia nanti katakan di akhir bulan, di bulan Desember itu dia mau diskon besar-besaran, dia sudah dapat untung sesungguhnya di bulan-bulan sebelumnya. Kalau dia jual segitu, walaupun terkesan masih murah bagi kita, itu sesungguhnya dia masih untung kok gitu ya. Jadi masih balik modal, minimal dia balik modal ya, atau dia ada keuntungan, cuman keuntungannya mungkin sedikit gitu ya. Jadi barang-barang yang diobral itu bisa jadi pertama barang-barang yang memang sudah cukup lama ya, jadi pingin cuci gudang istilahnya, karena nanti di tahun baru akan datang barang yang baru lagi, gitu ya. Atau dia bisa kerjasama dengan beberapa pihak untuk melakukan promosi, jadi memang sengaja harganya dimurahkan dalam rangka promosi. Jadi harapannya adalah ketika dia menjual barang yang lebih murah, nanti penjualannya lebih banyak, ke depannya itu terbayarkan dia. Jadi dianggap kalaupun dia rugi saat itu, nanti di bulan-bulan berikutnya karena namanya sudah dikenal oleh orang banyak, kemungkinan besar akan terjadi penjualan kembali. Jadi seperti itu ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Silakan, ada yang lain? Yang di Shopee itu, Pak. Halo TS, Pak. Kenapa? Yang terkait yang di Shopee kan ada bukan kayak flash sale gitu, tapi kayak misalnya kita bayarnya Rp10, tapi kan itu kan diundi-undi tuh Pak. Ntar ada yang dapat Samsung atau apa gitu. Ntar kalau kita bayarnya kan Rp10, ntar uangnya balik katanya ke Shopee Pay. Tapi itu beneran apa atau enggak? Beneran kok, Bapak aja pernah nyoba. Bapak dapat enggak? Enggak pernah dapat Bapak ya. Bapak sudah nyoba Satu di antara sekian banyak yang dapat itu. Bapak sudah nyoba itu berkali-kali ya, mungkin ada lebih 10 kali yang nggak pernah dapat Bapak itu ya. Memburu diskon berarti sih nih Pak. Pak, uangnya masuk nggak ke Shopee Pay-nya? Ya, uangnya akan langsung dikembalikan ya, kurang lebih sekitar kayaknya 1 hari setelahnya kalau Bapak nggak salahnya itu walaupun nggak dapat lagi. Walaupun nggak dapat dia dikembalikan lagi ke uang. Nyoba senang dong berarti nyoba gitu. Kan ada perjanjiannya di sana. Kalau memang barangnya kita tidak dapat, uangnya akan dikembalikan. Itu memang beneran kok uangnya Bapak.
Bahkan Bapak sampai punya 2 akun ya. Jadi khusus untuk Shopee itu Bapak punya 2 akun ya. Jadi kalau di satu akun Masya itu Allah. sudah habis voucher gratis ongkirnya, Bapak pakai akun yang lain gitu. Niat banget. Aku gak telu voucher, Pak. Apa kan terkait dengan Shopee nih. Di Shopee kan barang-barangnya lebih murah gitu. Berarti ntar kayak tokoh-tokoh di sekitaran tempat kita tinggal ini kan terancam Tidak laku keberadaannya itu. ya terancam ya terancam gitulah pokoknya. Itulah gitu. Jalannya. Gimana pandangan Bapak gitu? Ya. Dan mungkin bagaimana untuk mengatasinya, Pak? Ya, memang yang namanya perkembangan teknologi itu nggak bisa kita lawan ya, karena memang sekarang kan lagi COVID-19, kemudian orang-orang lebih banyak di rumah, beberapa toko itu sepi, nggak ada orang datang, sehingga mau nggak mau beberapa toko itu memang mulai masuk kepada digitalisasi, mereka mulai jualan lewat online ya. Jadi sekarang pun sudah banyak kok UMKM ya, pedagang-pedagang kecil itu sudah go digital ya, sudah jualan di Shopee, sudah jualan di Tokopedia dan seterusnya. Jadi saran Bapak sih bagi yang belum ya mungkin bisa mencoba ya untuk jualan online seperti itu, karena kalau jualan online itu banyak kelebihannya ya, diantaranya adalah pangsa pasar kita tuh luas ya, boleh jadi kita jualannya di desa kecil gitu ya, tapi itu bisa dilihat oleh orang se-Indonesia loh, mulai dari Sumatera, di Aceh sana tuh bisa beli produk kita walaupun kita jualannya dikatakan di desa terpencil gitu ya. Kemudian potensi pembelinya juga kan banyak tersebar tuh di Indonesia, berapa banyak penduduk ini, jadi pangsa pasarnya bisa lebih luas. Itu beberapa kelebihan dan mudah kok untuk bisa jualan di e-commerce Tokopedia itu ya. Kalian tinggal upload fotonya, udah selesai deh jualannya. Tinggal nanti terkait dengan proses pengiriman dan segala macam itu kan semua ditanggung oleh pembeli ya. Jadi kita sebagai penjual, kalau kalian nanti mungkin mau jualan di Shopee katakan gitu ya, buka akun tokonya, kalian jual barang, nanti ada orang beli. Ketika orang beli itu dia akan bayar harga barangnya plus ongkirnya ya, itu akan dibayar, ditransfer ke Shopee. Kemudian nanti kita akan diberitahu kalau ada orang yang belanja. Kemudian barangnya tinggal kita kirim, nanti katakan kirim lewat JNE ya. Ketika kita kirim lewat JNE itu kita nggak perlu bayar apa-apa. Jadi kita cukup serahkan barangnya, Pak ini dari Shopee, nanti ada nomornya gitu ya. Barangnya dikirim, begitu sampai, setelah diterima, barulah uang yang ada di Shopee tadi ditransfer ke kita sebagai penjual. Jadi ambil HP nggak ada biaya apa-apa kita sebagai penjual. Seperti itu. Pak. Ya, silakan. Soal UTS, Pak, ada berapa, Pak? 4. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk poinnya UTS itu 25%. Pak, gimana caranya untuk tata cara untuk mengajukan investasi? Investasi apa? Keuangan. Misalkan kita keuangan, Pak. Misalkan kita mau bank ruko kan Pak, terus mau jual sembako apa kayak, terus gimana caranya mengajukan investasi, misal ke Basnasna apa namanya? Kayak tanam modal. Ya. Basnas. Ya. Basnas itu kan badan amil zakat. Iya. Kenapa jalannya ke Basnas? Misal kan. Iya tahu maksudnya, tapi Basnas itu kan nggak menanggulangi orang-orang yang menginvestasikan uang gitu. Basnas itu khusus untuk yang badan amil zakat. Yang lain. Oh, mungkin maksudnya gini ya. Jadi kalau kita buka usaha, katakan masih usaha yang kecil, menengah kecil gitu ya, menengah ke bawah gitu ya. Itu kita bisa kok ngajukan untuk dapat zakat dari Basnas tadi itu. Jadi Basnas itu dia punya program untuk pemberdayaan usaha-usaha kecil itu. Itu kita bisa ngajukan ya. Cuman informasi detailnya silahkan cari langsung di Basnasnya. Termasuk beasiswa ada juga kok, beasiswa dari Basnas. Jadi kalau kalian ingin mengajukan diri menerima zakat dalam bentuk beasiswa tadi, itu bisa mengajukan ke Basnas juga. Kalau memang itu maksudnya ya, mengajukan investasi ke Basnas. Ya Pak, makasih. Ya. Silakan, masih ada yang lain? Saya terkait Wati. Ida ada duluan.
Yulia Oke. Priyanti. Oh iya, Yulia, astaga. Yulia, Terkait silakan. materi, Pak. Ya, silakan. Kan sebelum kita menentukan sesuatu kan kita akan membuat organisasi itu, Pak. Nah, terus gimana proses pembentukan organisasinya, Pak? Proses pembentukan organisasinya itu bagaimana? Adakah langkah-langkahnya gitu, Pak? Oke, kalau ingin membentuk organisasi, yang pertama adalah cari orang-orangnya dulu ya. Jadi organisasi itu kan adalah sekumpulan orang dengan tujuan tertentu. Jadi yang pertama dicari adalah orang-orangnya. Karena kalau cuma satu orang bukan organisasi namanya ya. Kalau dua orang itu pasangan namanya ya. Jadi yang minimal mungkin sekitar 3 atau bahkan lebih daripada itu ya. Itu baru bisa dikatakan sebagai organisasi. Jadi pastikan ada orang-orangnya dulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan daripada organisasi ini. Organisasi ini tujuannya apa sih? Katakan tujuannya mau melakukan bersih-bersih pantai umpama gitu ya untuk kegiatan sosial, itu bisa. Atau memang dikhususkan untuk bisnis gitu ya. Jadi organisasi ini kita akan rencananya mau jualan, nanti kita ambil barang di sini terus kita akan jual di kampus gitu, itu bisa juga seperti itu ya. Jadi langkah-langkahnya sederhana sekali tadi, mengumpulkan orang, kemudian menentukan nanti tujuannya perusahaan itu mau seperti apa. Baru setelah itu nanti masuk ke proses perencanaan tadi, mau direncanakan nanti kalau ini bisnis, mau bisnis apa, ngambil barang di mana, terus pengorganisasian, dibuat siapa ketuanya kah, siapa bendaharanya, kemudian pelaksanaannya, sampai dengan evaluasi. Nanti seperti itu ya. Izin menanggapi, Pak. Kan, ya, Pak. Silakan. Terkait dengan siapa nih, Rismawati? Saya izin menanggapi, Pak, dari jawaban yang tadi. Oke, silakan Rismawati. Jadi tadi kan Bapak bilang kita cari dulu orang-orangnya, kemudian menentukan tujuannya. Tapi saya dari pandangan saya sendiri itu mikirnya gini, kenapa nggak sekarang, saya mau bentuk organisasi, tapi dengan tujuan yang ini. Jadi menurut saya tentukan dulu kalau saya mau buat organisasi, suatu organisasi, jadi saya tentukan dulu diri saya tuh mau buat organisasi apa, tujuannya apa. Nah, baru nanti setelah saya tentukan tujuan organisasi itu, baru saya cari orangnya. Jadinya nanti kan kalau saya cari orangnya, mau ikut buat organisasi nggak? Saya mau buat organisasi dalam bidang ini, yang bergerak di bidang ini. Jadi menurut saya gitu sih Pak, tujuan dulu yang saya ini. Izin menanggapi Pak. Oh ya, silakan. Dari Rismawati tadi, kalau semisal direncanain sendiri dari awal, terus nyari orang itu kemungkinan bakal bertentangan gitu. Pasti kita nyari orang dulu itu karena pasti butuh masukan dulu. Harus buat organisasi seperti apa dan kedepannya bagaimana. Kalau kita rancang sendiri itu nanti nggak mungkin semua orang bisa masuk organisasi yang mau kita buat. Ya. Tapi gini loh maksudnya, misalnya nanti kita udah ngumpul orang nih kan, nah jadi nanti ini loh kita mau buat organisasi yang ini, nah nanti ada yang nggak setuju tuh, saya nggak niatnya masuk organisasi, mau buat organisasi ini nggak bergerak dalam bidang yang ini, tapi ini misalnya ada nih keluar jadinya kan ada yang nggak setuju sampai keluar gitu, nah susah lagi dong nyari gitu maksudnya. Jadi nanti biar awal pas kita udah nentukan, misalnya saya niatnya mau buat organisasi ini, prosesnya gini-gini dan bergerak di bidang ini misalnya. Nah nanti jadinya kamu minat nggak ikut yang ini, jadinya nanti kan dia tahu kalau saya nggak berminat di yang ini, jadinya kan nggak perlu udah terlanjur masuk gitu. Jadinya sebelum ini udah tahu gitu kalau dia nggak ikut. Jadi nanti kalau misalnya kita cari orangnya dulu, udah terlanjur masuk, dia nggak setuju, keluar lagi, susah lagi kita nyari maksudnya. Iya. Oke, baik. Kayaknya mungkin bisa dua-duanya kalanya ya. Yang pertama, kita bisa tentukan tujuan kita dulu. Katakan kita punya idealisme sendiri ya. Kita sebagai individu punya idealisme sendiri. Saya ingin bisnis ya. Saya ingin bentuk organisasi di bidang bisnis. Saya mau jualan baju di kampus gitu ya. Mengalahkan ramenya toko Hakata itu ya, misalkan ya. Misalkan seperti itu, baru kemudian nanti saya cari orang-orangnya. Saya kayaknya butuh ini deh, bagian keuangan. Oke, saya akan cari orangnya khusus bagian keuangan. Kayaknya saya butuh bagian pemasaran deh, untuk pemasaran di Instagram misalkan. Saya akan cari orangnya dan seterusnya sampai akhirnya memang jadi satu organisasi tersebut ya.
Atau kalau memang di awal dia belum punya tujuan yang jelas, ya kira-kira saya mau bikin apa nih, boleh dia ngumpulkan orang terlebih dahulu dengan harapan nanti semakin banyak orang, tentu masing-masing orang ini kan punya ide-idenya masing-masing, dia akan menyampaikan kalau kayaknya baiknya kita bikin organisasi ini deh, oh kayaknya sebaiknya seperti ini, dan seterusnya sampai ya, diketemukanlah kata sepakat, baru kemudian dia bikin organisasi tersebut. Jadi kayaknya bisa dua-duanya deh. Ya, baik menetapkan tujuan dulu baru nyari orangnya, atau nyari orang dulu baru menetapkan tujuan. Atau bersama-sama juga kayaknya bisa deh, sambilan nyari orang sambil menetap tujuan juga kayaknya bisa deh gitu ya. Jadi fleksibel aja kok, enggak yang kaku-kaku banget harus seperti ini gitu, enggak ya. Fleksibel saja ya. Boleh nanya satu lagi, Pak? Oke, Ini silakan. masih mengganjal sih tadi. Jadi tadi kan semakin ke depan tuh teknologi semakin berkembang, di mana beberapa pekerjaan manusia itu terancam punah. Nah, pertanyaan saya ini terutama yang di UMKM itu kan UKM ya? Untuk pedagang-pedagang kecil. Nah, jadi gimana caranya kan nggak semuanya gitu, nggak semua orang itu mampu memanfaatkan teknologi itu, dikarenakan masih banyaknya masyarakat awam yang belum mampu memanfaatkan teknologi terbaru itu, Pak, karena kemampuan yang terbatas. Nah, jadi pertanyaan saya itu bagaimana kita mengelola sumber daya manusia itu agar tetap, meskipun tanpa menggunakan teknologi itu, agar tetap mempertahankan eksistensinya sebagai pedagang gitu. Iya. Baik, yang pertama tadi UMKM ya. UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi UMKM ya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, usaha mikro itu nanti kalau Bapak nggak salah, Bapak lupa ya, itu kalau modalnya dia hanya 5 juta ke bawah, itu masuk mikro. Nanti kalau modalnya sekian, itu masuk kecil. Kalau modalnya sekian lagi, nanti masuk menengah gitu. Jadi ada pembagian-pembagiannya berdasarkan jumlah modal yang dia punya ya. Kemudian mengenai teknologi tadi, memang kalau memang UMKM tersebut dijalankan oleh orang yang relatif agak tua gitu ya dari segi usia, biasanya memang agak sulit sedikit ya untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada. Tapi kalau rata-rata bisnis tersebut dijalankan oleh anak-anak muda, itu biasanya gesit banget deh kalau soal teknologi seperti ini ya. Dia mudah banget belajar dari berbagai macam sumber ya. Katakan kayak mau mendaftar toko di Shopee saja ya, itu tinggal kita cari di YouTube ya, cara mendaftar toko di Shopee, itu langsung keluar kok cara-caranya dan segala macamnya. Dulu waktu pertama kali Bapak belajar tentang itu juga lihatnya di YouTube tadi itu ya. Jadi memang yang penting ada kemauan untuk belajar, itu saja yang penting ya, adanya kemauan untuk belajar menggunakan teknologi tersebut ya. Karena kita bisa cari di YouTube ada, kita bisa ketik di Google juga nanti keluar hasilnya semua, tinggal ada atau enggaknya kemauan kita untuk belajar tersebut ya. Di satu sisi memang ada pedagang-pedagang yang memang kayaknya sulit deh untuk beradaptasi dengan teknologi ya, sudah dia nggak apa-apa, fokus pada jualan offline-nya saja, itu bisa kok, nggak jadi masalah ya, karena memang beberapa usaha tersebut tetap bisa berkembang kok, walaupun tidak go digital ya, tetap dia offline itu tetap bisa berkembang dengan berbagai macam strategi yang ada, peningkatan kualitas produknya, peningkatan pelayanannya, peningkatan desain ruangannya, dan seterusnya ya. Seperti itu. Kemudian misalnya gini Pak, yang tadi kan misalnya banyak nih orang yang pedagang belum mampu memanfaatkan teknologi. Saat ini ada nggak suatu organisasi atau suatu lembaga yang menaungi mereka? Maksudnya ini kan seseorang nih punya produk tuh, seandainya dipromosikan itu bakalan potensi untuk lakunya itu besar. Akan tetapi karena belum mampunya memanfaatkan teknologi itu, jadinya dia ya sekedarnya aja gitu, sekedar jualan-jualan di tempatnya aja gitu. Saat ini ada nggak lembaga yang menaungi, misalnya yang menjadi promosi gitu, yang menaungi mereka sama-sama nanti kan bagi hasil gitu, atau gimana caranya? Ya. Setahu Bapak sih ada ya, di Dinas Koperasi dan UMKM atau di Dinas Perdagangan juga itu ada ya. Beberapa jenis UKM itu Bapak dengar dia banyak banget mendapat bantuan ya dari Dinas Koperasi.
Jadi entah itu dalam bentuk bantuan modal, ya. Kalau dinas koperasi kan jelas harus dibuatkan koperasinya, ya. Biasanya adalah beberapa UMKM yang ada di satu wilayah nanti dia sepakat untuk buat satu koperasi, namanya koperasi bersama lah, ya, untuk menaungi anggota-anggotanya tadi UMKM yang ada. Nanti ini kemudian akan berkomunikasi dengan dinas koperasi yang ada, kemudian nanti dia akan mendapatkan bantuan-bantuan banyak banget, ya. Bisa bantuan dalam bentuk dana, jadi dikasihkan dana, ya, kucuran dana dan segala macam, atau bantuan yang paling penting adalah dalam bentuk informasi pengetahuan. Jadi dia nanti dikasih pelatihan-pelatihan, ya. Nah, pelatihan-pelatihannya ini banyak banget, ya, seperti pelatihan proses produksi gitu. Nanti dia dilatih untuk bikin keripik dari pare, umpama. Bikin keripik dari bayam, bikin keripik dari segala macam. Kemudian termasuk nanti pada proses packagingnya, bikin kemasannya, ya, termasuk ada rumah kemasan juga namanya. Jadi nanti di sana bisa bikin kemasan. Jadi walaupun jualnya sekedar keripik pisang gitu, tapi dikemas sedemikian rupa segala macam, termasuk nanti dia bisa jualan secara online dan seterusnya. Tuh Bapak lihat sudah cukup banyak kok, ya, ada. Bapak beberapa kenal juga itu UMKM yang sudah berkolaborasi dengan berbagai dinas terkait, diantaranya tadi dinas koperasi itu. Gitu, ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan, masih ada lagi? Habis, Pak, cukup. Habis, silakan. Atau ada yang mau kirim-kirim salam, silakan. Pak, salam ke Bapak. Pak. Ya. Itu Pak, tokonya itu Bapak buat toko di Shopee? Ya, ada. Jadi reseller, dropshipper atau supplier, Pak? Jadi, reseller, dropshipper atau supplier? Reseller, Bapak. Karena Bapak barangnya Bapak. Belanja di tokonya Bapak, besok promo. Pak. Jualan promo pertama promo Shopee, kedua promo untuk mahasiswa, double promo itu, Pak. Ya, double promo kita dapat kalau belanja di ini. Apa nama tokonya, Pak? Tokonya Pak, itu mau Bapak mewakili pertanyaan dari Kosma kelas A. Oh iya, silakan. Soalnya dia lagi gangguan sinyalnya. Oh iya, silakan. Apa bedanya ATM luar negeri sama dalam negeri, Pak? Bedanya? Bapak nggak tahu ya, Bapak? Bapak belum ATM pernah. luar negeri sama dalam negeri. Pertama beda tulisan. Beda merek, beda kualitas, Pak. Jauh. Nah, gini, kalau di Indonesia kan ini sekedar pengetahuan saya sih. Kalau di Indonesia kan misalnya nanti ada tuh NTB. Nah, khusus di wilayah NTB aja nggak mungkin kan di luar negeri juga ada NTB gitu. Jadinya beda ini loh. Beda apa ya? Beda merek. Ya, beda jenisnya lah gitu. Sama BNI gitu kan, Bank BRI gitu. Khusus yang di Indonesia aja. Nanti kalau mungkin di luar negeri ya khusus gitu. Khusus untuk ini loh ATM luar negeri gitu. Mungkin. Ya, Bapak belum pernah pakai ya ATM dari luar negeri, jadi Bapak nggak tahu persis bedanya di mana. Tapi secara umum ATM tersebut mau dimanapun kurang lebih bentuk dan mekanismenya mirip-mirip ya. Jadi kita masukin kartu, masukin PIN segala macam, nanti keluar uang atau dan segala macamnya. Yang membedakan hanyalah uang yang keluar, rupiah atau dolar. Ya, uang yang keluar, kemudian teknologinya juga, Pak. Apakah ATM tersebut tuh milik bank tertentu saja, hanya bisa dipakai oleh satu bank itu saja, katakan Bank NTB Syariah, maka hanya bisa dipakai ATM Bank NTB Syariah saja, atau dia ATM bersama. Jadi bersama-sama bisa dipakai gitu ya, entah oleh ATM yang lain dan seterusnya. Termasuk kalau di luar negeri itu juga ada kok ATM bersamanya, cuman lupa istilahnya. Kalau Bapak nggak salah Visa Card kalau Bapak nggak salah. Jadi kalau ada logo Visanya kalau Bapak nggak salah itu bisa dipakai oleh berbagai macam bank yang sudah bekerja sama dengan Visa tersebut dan ada logonya di kartu ATM-nya tersebut. Jadi kalau kalian ragu, katakan kalian punya kartu ATM dan kalian ragu mau ambil uang di satu ATM, kalian lihat dulu di kartu ATM kalian tuh ada logo-logo apa saja. Kalau ada logo ATM bersama, kalian lihat di ATM-nya tersebut. Kalau ada logo ATM bersamanya berarti bisa. Kalau ada logo apa nanti tertentu, lihat di mesin ATM-nya. Ada nggak logo tersebut? Kalau ada berarti bisa dipakai. Itu aja sih sederhananya ya.
Suaranya tetap sama kok, terus keluar uangnya. Sama. Astagfirullahaladzim. Itu bahagia banget rasanya ya, ketika dengar suara itu. Oke, Kalau silakan. cuma denger aja mah nggak enak, Pak. Mending dipakai. Kalau uang orang yang keluar itu nggak enak. Cuma bisa ngedenger doang. Terus keluar, maaf saldo Anda tidak cukup. Parah dah tuh. Oke, silakan kalau emang cukup kita akan sudahi pertemuan kita kali ini. Cukup. Gimana? Sudah cukup, Pak. Itu satu lagi nanya tuh. Baik, mengenai UTS-nya mohon dipersiapkan karena waktunya kayaknya beberapa hari lagi ya, 3 hari lagi kalau nggak salah ya. Karena tanggal berapa tuh? Tanggal 17 ya. Jadi mohon dipersiapkan, kalian bisa melihat materi-materinya di YouTube ya, Bapak sudah upload semua termasuk di Google Classroom juga. Silakan dipelajari dan sampai ketemu nanti di UTS ya. Siapa? Oke, sebentar Bapak setting dulu ini ya. Oke, baik Bapak, cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya di UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.